Kalau ada cowok gak ngerti agama, gak mau kenal dengan Allah, mendekati kamu, kamu tolak. Bagaimana? Allah saja ditinggalkan, apalagi kamu. Kan jelas. Kalau cari suami, saya bilang banser prioritaskanlah. Kenapa banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Lah, kan kelihatan wajah-wajah banser jomblo ini. Kasihan amat, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Kasihan amat. Maka disitulah fungsi agama, berfungsi sebagai apa? Controlling, untuk mengkontrol sistem kehidupan kita. Pemerintahan dikontrol oleh agama pasti baik. Dan ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Semuanya berhak menjalankan agamanya dengan baik dan benar, tanpa harus mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Betul? Makanya ketika rame di media sosial hari ini perusakan musola dan masjid di Minahasa, saya sampaikan, saya nggak setuju orang rusak masjid. Saya nggak setuju kalau gereja dirusak. Saya nggak setuju kalau tempat-tempat ibadah lainnya dirusak, termasuk pura, apapun itu. Kenapa? Karena semua agama yang diakui oleh undang-undang dijamin oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah ajaran agamanya tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Betul? Sekarang kan lagi rame di Minahasa itu, ada masjid dirusak oleh oknum-oknum beragama lain. Alasannya tempat tersebut 90% orang non muslim. Di Jawa banyak orang yang di tempat itu muslim tapi ada gereja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena sudah diakui oleh undang-undang. Maka fungsi agama itu untuk kontrol. Supaya apa? Kita tidak kebablasan. Makanya kenapa saya masuk ke tempat-tempat hiburan malam, ke lokalisasi, ke kafe, ke diskotik. Jelas itu adalah pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Saya ngaji wayu-wayu, beda ning kono tua-tua. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka juga butuh agama. Mereka juga butuh Allah. Makanya begitu saya ngaji di kafe kemudian menjadi rame, orang mengatakan itu nggak pantas pengajian di tempat-tempat maksiat. Saya jawab, lebih baik tempat maksiat untuk pengajian daripada tempat pengajian untuk maksiat. Apakah ada tempat pengajian untuk maksiat? Banyak. Kejadian pengajian saya yang dihadiri puluhan ribu orang, banyak yang kehilangan dompet dan HP. Copet itu goblok ya. Gobloknya copet di mana? Yang dicopet kok cuman dompetnya. Ketahuan digebuki kepalanya. Saya ini juga copet di diskotik, di dunia malam, di tempat lokalisasi. Tapi yang saya copet bukan dompetnya, hatinya. Kalau hatinya sudah kecopet, jangankan dompet-dompet lainnya pun pasti diberikannya. Wah, iya. Sok tabeh, los rarewel. Sing dicopet kok dompete, goblok atine. Itulah kemudian kenapa Deddy Corbuzier tuh akhirnya mau masuk Islam. Saya copet akal dan hatinya. Ini kan manusia super cerdas, lulusan S3, gelarnya PhD, filosofi doktor. Saking cerdasnya Deddy Corbuzier, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Makanya dia paling marah kalau ditawari bintang iklan sampo. Susah, apa yang mau disampaikan? Kalau saya kemarin ditawari jadi bintang iklan kopi, gara-gara saya kalau pengajian sering ngopi. Tapi saya tolak,
karena iklan kopi semuanya bohong. Kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya, kan bohong Pak. Kopi susu, dibuka kopinya nggak ada susunya. Iklan itu yang jujur cuma satu, sarung gajah duduk, dibuka sarungnya ada belalainya lah. Kalau nggak percaya silakan dibuka masing-masing. Karena seringnya saya ngopi Pak, dan kopi yang saya minum cuma satu, kopi pahit. Kalau kopi susu jelas saya tolak. Kenapa? Karena membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu lah. Nah, karena kalau dikasih kopi susu biasanya saya siasati. Kopi ini tak ombe, susu ini tak cekeli kayak gini. Kopi susu. Shallu ala Nabi Muhammad. Mereka juga butuh agama sama dengan kita. Maka satu saat ketika saya pengajian di kafe, ada segerombolan orang Pak yang sok suci. Pengajian kita dibubarkan. Membubarkannya pun pakai teriakan takbir Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar untuk membubarkan pengajian saya di kafe. Kejadiannya sesaat sebelum saya datang. Begitu mbak-mbaknya sudah ngumpul, mereka siap-siap mau pengajian, tahu-tahu gerombolan ini datang. Kafenya diserang, botol dibanting dan lain sebagainya, sehingga mbak-mbak ini trauma untuk datang pengajian. Waktu itu saya jawab, kalimat takbir yang suci digunakan untuk membubarkan pengajian. Hebatnya di mana? Kalau dulu zaman Mbah Hasyim Asy'ari ketika resolusi jihad Allahu Akbar, santri semangat untuk membunuh penjajah. Sekarang kalimat takbir banyak disalahkan. Kalimat takbir bulan Ramadan untuk nutup rumah makan. Tutup rumah makannya Allahu Akbar. Ada pengajian di kafe dibubarkan pakai kalimat takbir. Aneh, kalimat suci untuk pembubaran pengajian. Pengajian saya di Cianjur, Jawa Barat dihadiri 15.000 orang, dibubarkan dengan kalimat takbir. Takbir, Allahu Akbar. Langsung saya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Supirku melu jawab, Rabbana walakal hamd. Malah kaya wong sholat. Akhirnya waktu itu sama wartawan saya bilang, kenapa Gus Miftah tetap ngeyel pengajian di tempat seperti itu? Karena pada dasarnya mereka juga butuh Allah. Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi jaksa bagi kesalahan kita. Kalau ada orang berbuat salah, kita vonis. Tetapi kalau kita berbuat salah, kita bela. Hakim bagi kesalahan orang lain dan jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Maka saya sampaikan, apakah mereka tidak butuh Allah? Butuh. Makanya kenapa saya sering ngopeni anak-anak pemabuk, lokalisasi, mbak-mbak PSK, WTS, lonte, begenggek, telembok. Karena mereka juga butuh Allah. Saya ngopeni para pemabuk, anak-anak yang disingkirkan oleh masyarakat gara-gara punya tato, gara-gara telinganya ditindik. Santri saya banyak Pak yang tatoan. Telinganya ditindik, ada yang mur, baut, mangkok, pelek, linggis, tiang listrik. Masuk semua badan-badan yang ditato. Kayak kemarin saya di Surabaya, bekas Joli, lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, yang sekarang sudah tutup. Saya gunakan pengajian puluhan ribu orang, preman-preman, mantan germo, balola, barisan lonte lanang, semuanya di depan panggung. Mas-masnya bertato. Ada orang yang badannya gede, perutnya gemuk, gendut, saya buka tato beduk Pak. Perutnya ditato beduk. Saya tanya, itu tato apa Mas? Tato beduk Kiai. Kenapa perut kamu tato beduk? Saya cinta dengan NU Kiai. Wow, preman itu. Saya tanya, itu tato beduk perut kamu? Iya. Duduk endi? Ini sore Kiai. Tak boleh rapat. Duduk beduk Pak. Cie, mbak-mbaknya langsung bayangin duduk beduk. Jangan dong. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya orang yang beragama itu besok matinya pasti mutmainnah.
Makanya kenapa bahasa Al-Quran faya ayya, kamu enak betul-betul tiap hari ketemu istri. Lah aku, saya ini pulang berarti besok total 15 hari baru sampai rumah. Kadang-kadang sering setelah 2 minggu pulang sampai rumah istri saya menstruasi. Ya Allah, nganggur Kiai. Padahal pulang lihatnya jamak takhir. Aduh. Maka istri saya bilang, Abah nikah lagi? Enggak. Serepi matamu, serepi. Bojo kok diserepi. Saya ngomong serepi mesti cangkeme rondo. Cie, kamu berharap ya. Nanti dia langsung bilang, tuku bawang keliru merico, wis kebacut sayang mong dianggap konco. Wah. Sorry ya Mbak ya, kita beda pemikiran ya. Kamu mikir aku mikir Via Valen ya. Ya rondo tua, ya kan gak mungkin aku nikah dengan janda tua. Kalau aku menikah dengan janda tua kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Roda semua cangkemmu. Saya tidak akan menikah lagi karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh, ngono Pak Polisi, rungane kupinge. Bu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu manis mata pilih mana? 1 tipe keluarga Nabi Nuh, ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab, yang laki-lakinya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu manis mata pilih mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Modar kayak ya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, betul apa salah Bu? Kalau ibu-ibu pasti bilangnya salah. Itulah cowok, selalu salah di mata cewek. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang yang punya agama, maka hidupnya akan teratur. Adunya nikmah menjadi nikmat. Kenapa? Hidupnya mengikuti perintah dan larangan. Maka definisi dari takwa sendiri itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah, tinggalkan larangan. Makanya kalau saya di kafe Pak, di anak-anak dunia malam, itu biasanya saya bagi 3 kelompok. 3 kelompok manusia. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya, oke? Malah pamer, tak copot wae sin aku. Muga-muga ketinggalan. Oh, tak nggo meneh. Apa pengajian amplop ora jelas kelangan akeh ae. Katanya di Ketapang banyak akeh ya Pak ya. Ya semoga panitia pengertian lah. Loh, kalau saya pakai akik Ketapang, kalau pengajian begini, saya youtubean sama Deddy Corbuzier, saya syuting di TV kan, akiknya Ketapang. Tapi kalau jelek ya saya buang. Pak Polisi akiknya subhanallah. Itu kalau saya lihat batu akiknya Pak Suud ini insya Allah batu nisan ya. Saya akik. Jadi polisi nganti botak itu saya.
Mudah-mudahan Pak Suhud panjang umur, amin. Artinya orang sedunia mati, Pak Suhud hidup sendiri, insya Allah. Namanya keren loh, Suhud bersaksi, bersaksi dengan kebodohannya. Itu Suhud. Jadi kalau di kafe saya ketemu anak-anak dunia malam itu, supaya mereka mau ngaji, Pak, saya bagi 3 kelompok manusia. Yang pertama, orang yang melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ini paling ideal, perintah agama. Perintahnya dilaksanakan. Sholat, sholat. Suruh puasa, puasa. Bayar zakat, bayar. Punya uang, naik haji. Ini idealnya. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Haji, berangkat. Puasa, lakukan. Maksiat, tinggalkan. Ini paling ideal. Imtisalu awamirillah wajidinabu nawai. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Kalau kamu tidak bisa ini, biasanya kebanyakan nomor 2. Perintah dilaksanakan, maksiat juga dilaksanakan. Ini namanya amar ma'ruf nyambi mungkar. Kalau yang pertama tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau yang kedua ini amar ma'ruf nyambi mungkar. Contohnya kiai pengajian nggak ada kipas angin. Lah ini amar ma'ruf nyambi mungkar. Pengajiannya ini ma'ruf, kipas anginnya nggak ada, itu mungkar ya. Yora cedak-cedak bro, masuk angin. Lah pas ngono nyentor rai kan, raiku iso stroke. Oh ternyata kalau ngaji di manis mata itu apa-apa harus nembung ya. Kalau nggak nembung nggak pura-pura nggak tahu. Jangan-jangan amplop juga harus nembung. Oh kalau saya pengajar nggak pernah mikir amplop, nggak pernah mikir isinya. Kenapa? Karena saya yakin yang mikir panitia. Kalau saya ikut-ikutan mikir malah dikira panitia. Mendingan saya nggak mikir. Dikasih saya terima, nggak dikasih langsung lapor Pak Polisi. Laporkan ke kepolisian atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Dikasih Gus, tapi isinya cuma sedikit, laporkan lagi. Pasalnya beda, apa? 335, perbuatan tidak menyenangkan. Kata Pak Suhud, dancot, dancot. Sing kono serius ngaji niki mangan. Pak SDM Polri mangan. Pak Kompol. Lanjut dan alah deleke. Saya itu seneng ngelandelok kanca-kanca polisi ngaji. Maka di mana-mana tak ajak ngaji teman-teman polisi itu. Saya punya program TNI Polri Ansor Banser. Apa? Pengajian kebangsaan untuk deradikalisasi. Saya minta Kapolres, Pak Dandim, kemudian teman-teman Ansor, jadi Ansor, Kapolres, Dandim yang ngaji saya dan Cuk Jaran itu kita berbicara isu-isu kebangsaan. Jangan sampai orang-orang radikal merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kalau kayak Pak Suhud, kayak Pak Taumini ngaji saya senang. Karena Rasulullah mengatakan an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau ada polisi senang ngaji, punya potensi seperti saya matinya pas pengajian. Amin. Kalau polisi gaweane pinggir dalan tok ya matine tabrak truk. Untung ngaji wendan. Jadi ini maksud, waduh salah milih kiai.
Ya lucu meneh, wong ngaji dikai badokan mangane keprimen. Ya masa aku ngaji karo nyambi badok lah ya ora iso. Wong cangkeme mung siji ya. Sing bener kuwi malah aku ngaji Pak Tommy badok wis bener ya. Ya selawatan dulu ya, selawatan ya, selawatan. Ada hadrohnya di belakang. Ini hadroh. Ada temen ya. Oh jaga jarak ya. Sorry ya, kita beda level ya. Keren. Banyak di sini yang pakai kopiah NU. Yang pakai kopiah NU saya doakan masuk surga. Kopiahnya. Ya. Itu hadroh apa namanya? Al-Hikmah. Al-Hikmah. Sing wedok vokalisnya lemu men. Gak apa-apa mbak, kalau kamu dibilang gemuk kamu jawab rapopo aku lemu mergo mangan sego daripada awakmu guru gaweane mangan konco lah. Salu ala Nabi Muhammad. Wah, selalu. Degane kopong men lagi kira nang isine. Oh dengan Kalimantan. Oh dengan Kalimantan ini batoke kandel. Oh lah batoke kandel itu degan apa kambil? Gila tak ombe silitku mesti kereminen. Ayo kalau selawat minta lagu baru apa lagu lama? Belum jadi. Ayo njel lagu apa? Ambiar, loro hati, loro hati. Katanya nomor janji, ditinggal rabi, kecantol cawat, pamer bojo, cidro, kowe kabeh mau jaluk iki ngundang Gus Miftah apa Didi Kempot. Yes, lagu ini jomblo ditinggal rabi versi sholawat. Kamu jomblo ya? Sejomblo-jomblonya kalian saya doakan segera berakhir. Amin. Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman, insya Allah. Pak Tommy ayo makan lagi gak apa-apa, santai aja, santai aja. Langsung puk. Jos Pak Tommy cangkeme los ora rewel. Sok kabeh. Ngersake ati